hampir di bagian bronkus dan juga jaringan parenkim paru, ya disebut dengan lebaris, bronkopneumonia ataupun interstisial. Slide. Nah, di sini untuk patogenesis, kenapa terjadi pneumonia? Awal mulanya itu disebabkan oleh karena ketidakseimbangan daya tahan tubuh, baik dari hostnya, mikroorganisme, dan juga lingkungan, di mana apabila mikroorganisme yang ada di lingkungan tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan, baik itu secara langsung atau mungkin secara hematogen, atau mungkin dari kolonisasi di permukaan mukosa di saluran pernafasan, ya, dan terjadi ketidakseimbangan dengan daya tahan tubuh kita, di mana daya tahan tubuh tidak bisa untuk mengeliminasi patogen bakteri mikroorganisme tersebut, ya mikroorganisme bisa bakteri, bisa yang lain, maka akan menyebabkan terjadinya infeksi yang mana pada pneumonia itu terjadi kerusakan pada jaringan parenkim parunya, ya, disebut sebagai dengan pneumonia. Slide. Di sini untuk patologi, secara patologi anatomi apabila eh, diperiksa bagaimana kondisi anatomi di bagian paru, itu pada kondisi pneumonia itu ada 4 zona. Itu ada zona luar, zona permulaan, konsolidasi, konsolidasi luas, dan resolusi. Ya, di mana zona luar, jadi di sini alveoli-nya terisi dengan bakteri dan juga cairan edema. Kemudian permulaan di situ mulai adanya suatu mekanisme pertahanan tubuh di mana leukosit PMN terjadi peningkatan dan juga eksudasi eritrosit. Kemudian zona konsolidasi luas di mana di situ sudah terjadi fagositosis oleh sel-sel PMN yang semakin meluas, ya, sehingga jumlah PMN-nya itu semakin meningkat. Kemudian untuk zona resolusi di mana bakteri mati yang semakin banyak, terjadi peningkatan leukosit dan juga makrofag alveolar. Slide. Nah, di sini ada disebut dengan red hepatisasi dan grey hepatisasi kaitan dengan zona konsolidasi yang tadi. Di mana red hepatisasi itu dia daerahnya itu di perifer dan ada edema dan kemerahan. Kemudian kalau grey yang sudah mengalami perluasan lokasi dari kerusakan parenkim parunya atau disebut konsolidasi yang luas. Slide. Nah, untuk diagnosis semestinya hampir sama, ya. Kita menegakkan diagnosis dinilai dari gambaran klinis, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, di mana slide lagi. Kalau anamnesis dari slide, anamnesis akan dinilai adalah yang pertama, dia mungkin mengalami sesak nafas. Ya, slide lagi, slide. Nah, di sini untuk gambaran fototoraksnya, ya, pneumonia lobaris. Ya, slide lagi. Slide buka terus. Lagi. Ya. Jadi untuk gejala anamnesis pasien tersebut mungkin ada batuk, perubahan karakteristik dahak purulen, kemudian peningkatan suhu atau mungkin riwayat demam. Kemudian ada pemeriksaan fisiknya, ada tanda konsolidasi dan suara nafas bronkial dan juga rongki. Dan ada leukositnya lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.500. Ini adalah penegakan diagnosis disertai dengan adanya gambaran infiltrat, baik yang infiltrat baru atau progresif penambahan infiltrat. Nah, ditambah dengan 2 atau lebih dari gejala tadi, ya, tanda-tanda gejala dan tanda yang tadi, maka diagnosis tegas sebagai pneumonia komunitas. Ya, slide. Nah, di sini untuk penilaian derajat keparahan dari pneumonia itu bisa dinilai dari scoring part, yaitu Patient Outcome Research Team, di mana di situ akan dinilai dari karakteristik penderita, kemudian dijumlahkan poinnya. Ya, karakteristik penderita itu ada faktor demografi,
kemudian ada pemeriksaan fisik, kemudian ada juga pemeriksaan penunjang. Ya, faktor demografik contohnya mungkin dia ada usia laki-laki itu sesuai dengan umurnya, perempuan umurnya tapi dikurangi 10, perawatan di rumah, penyakit penyerta, keganasan, jantung, serebrovaskuler, ginjal, itu ada poin-poinnya disertai dengan pemeriksaan fisik. Dia ada perubahan status mental apa enggak, bagaimana respirasi rate-nya lebih dari 30 kali per menit atau enggak, tekanan sistolnya gimana, suhu tubuh, nadi, ya slide lagi. Nah, di situ juga ada nilai pemeriksaan penunjang berupa laboratorium dan radiologis, dinilai dari analisis gas darah pH-nya, kemudian bunnya, natrium, glukos, hematokrit, PO2, efusi pleura. Slide. Nah, kalau misalnya di scoring portnya itu lebih dari 70, maka dilakukan perawat rawat inap. Tetapi apabila skor portnya ternyata kurang dari 70, tetapi ada memenuhi salah satu dari kriteria, misalnya di RR-nya tinggi, hipoksemik skornya kurang dari 250, ototoraksnya ternyata ada gambaran infiltrat bilateral, kemudian melibatkan lebih dari 2 lobus, dan tekanan sistolik diastoliknya itu sudah mulai menurun, dan juga pneumonia karena gangguan pada penggunaan nafsa itu ada dilakukan perawatan inap walaupun skor portnya kurang dari 70. Slide. Kemudian untuk pneumonia berat itu ada dibagi menjadi ada kriteria minor dan kriteria mayor ya. Kriteria minornya tadi yang hampir sama ya, ada RR sama yang dikasih rawat inap. Kriteria mayornya mungkin dia membutuhkan ventilasi mekanis, kemudian bertambahan infiltrat lebih dari 50%, kemudian kondisi shock sepsis, kemudian kreatinin serumnya mungkin lebih dari 2 miligram, ada penderita gagal ginjal juga ya, slide. Nah, di sini apabila ada satu dari dua gejala mayor, tetapi yang butuh ventilasi mekanis dan vasopresornya lebih dari 4 jam, atau dua dari tiga gejala minor, yaitu yang hipoksemik skornya kurang dari 250, ototoraksnya kelainan bilateral, dan tekanan sistolnya kurang dari 90, maka harus dilakukan perawatan intensif. Ya, slide. Nah, pengobatan itu terdiri dari atas antibiotik dan pengobatan suportif. Jadi kalau kalian penyebabnya karena bakterial, maka dikasih antibiotik. Kalau misalnya karena ternyata virus, ya antiviral. Jadi pengobatan suportif dan penyebabnya, ya. Nah, kalau pemberian antibiotik itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan kultur untuk mengetahui jenis mikroorganisme dan juga sensitivitas terhadap obatnya. Ya, slide. Nah, untuk pengobatannya mungkin karena penyakitnya berat ya. Bakteri patogen yang berhasil diisolasi belum tentu sebagai penyebab. Terus hasil pembiakan bakteri memerlukan waktu yang lama, maka diberikan pemberian antibiotik yang golongan broad spectrum atau empiris terlebih dahulu. Jadi antibiotik empiris tadi alasannya mungkin penyakitnya berat, ternyata hasilnya lama ya. Untuk kulturnya bakteri penyebab patogen yang diisolasi belum tentu mungkin sebagai penyebab pneumonia. Maka diberikan antibiotik empiris. Antibiotik yang diberikan terlebih dahulu berdasarkan pola kuman yang ada di rumah sakit setempat, atau mungkin berdasarkan pengalaman atau berdasarkan teori yang bisa diberikan awal pada pasien-pasien dengan pneumonia. Slide. Nah, itu untuk pengobatannya itu ada beberapa yang dibagi sesuai dengan penyebab kuman bakterinya ya. Misalnya kalau penisilin yang masih sensitif terhadap Streptococcus pneumonia, maka diberikan bisa golongan penisilin, macrolide, trimetoprim sulfametosasol ya. Kemudian kalau yang sudah resisten, maka dikasih beta-lactam oral, contoh cefotaxime, beta-lactam oral, contoh cefixime, cefadroxil ya. Kalau yang rawat inap bisa diberikan cefalosporin generasi ketiga, ya, cefotaxime, ceftriaxone, bisa juga fluoroquinolol respirasi, ya. Bentar, saya break dulu sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan. Eh, Tadi untuk yang penicillin resistant streptococcus pneumonia ya. Ini Pseudomonas aeruginosa, contohnya ada amylglucoside, ceftazidime, cefoperazone, cefepime, mungkin dengan golongan carbapenem, contoh meropenem, meropenem, golongan fluoroquinolone, contoh ciprolevofloxacin. Nah, itu contoh-contoh pengobatan yang diberikan ya. Slide. Kemudian ada lagi yang penicillin resistant Staphylococcus aureus atau golongan kuman MRSA. Maka diberikan golongan yang bakteri-bakteri yang antibiotik yang memang untuk kuman-kuman yang sudah MDR, contohnya MRSA ini. Contoh ada vancomycin, linezolid ya. Kemudian untuk yang Haemophilus influenza, contoh ada citromycin, cephalosporin generasi 2 atau 3 atau fluoroquinolone respirasi. Slide lagi. Nah, untuk yang golongan pneumonia yang atipikal itu ada bakterinya ada 3 ini, ada Legionella, Mycoplasma pneumonia dan Chlamydia pneumoniae. Nah, untuk yang penyebabnya karena Legionella maka bisa diberikan macrolide, fluoroquinolone ya. Kemudian Mycoplasma pneumoniae doxycycline, macrolide, fluoroquinolone, Chlamydia juga bersama. Jadi untuk yang golongan pneumonia atipikal maka bisa diberikan golongan macrolide dan fluoroquinolone utamanya. Slide. Nah, untuk komplikasi bisa terjadi efusi, empiema, abses, bisa pneumotorak, bahkan yang bisa berat adalah gagal nafas dan juga sepsis, dan kematian. Slide. Ya, sudah cukup. Kemudian berikutnya adalah buka tentang COVID-19. Jadi eh, materi tentang COVID-19 itu walaupun sekarang sudah mungkin kasusnya jarang sekali dan mungkin ringan ya, tapi ini perlu dibahas ya karena memang sudah kemarin menjadi pandemi ya, pandemi di akhir tahun 2019, awal tahun 2020 sampai tahun 2023. Itu kurang lebih selama 3 tahun ya, makanya perlu juga dibahas pada materi tentang respirasi supaya kalian juga tahu ya. Slide. COVID-19 itu merupakan penyakit, eh, merupakan suatu virus ya, coronavirus, di mana kenapa disebut dengan COVID-19? Karena singkatan dari Coronavirus Disease. 19-nya ditemukan pada tahun Desember 2019, yaitu di Wuhan pada saat itu. Kalau nggak salah sekitar tanggal 20 Desember, kalau nggak salah akhir tahun, benar-benar akhir tahun 2019, makanya dinamakan 19 sesuai dengan penemuan tahun virus penyebabnya ini. Nah, COVID-19 itu dia penyebarannya itu dia via droplet. Bisa langsung, tidak langsung, dia berpotensi airborne. Dan dia itu sangat mudah untuk bermutasi. Karena suatu mekanisme pertahanan diri untuk hidup, maka virus tersebut bermutasi untuk bertahan hidup. Dan seringnya itu positif persisten, dalam arti dia itu diperiksa itu kadang masih positif terus. Ya, itu lama positifnya untuk hilang dari pemeriksaannya itu lama. Kemudian bisa terjadi reinfeksi. Jadi bisa terjadi infeksi kembali walaupun dulunya sudah pernah. Ya. Sangat dinamis, dia itu berubah-ubah. Ya. Sifatnya mudah bermutasi dan sudah ditemukan adanya vaksin ya. Slide. Nah, di sini virus penyebab adalah SARS-CoV virus, di mana penyebab coronavirus disease yang di mana dia yang kedua, yang pertamanya itu dulu pada SARS tahun 2001, 2002 awal gitu. Itu ada SARS juga, itu coronavirus disease yang pertama, mana dia juga menyebabkan terjadinya pandemi juga ya, pandemi tapi di situ sebentar. Pada saat itu sebentar, tidak sampai bertahun-tahun seperti COVID.
Nah, gejalanya apa? Gejalanya mulai dari ringan sampai berat. Itu ada demam, nyeri kepala, nyeri otot, anosmia, hipoglusia, kemudian nyeri tenggorokan, batuk, kesulitan pernafasan, gangguan gastrointestinal. Yang khas pada pasien ini adalah dia mengalami anosmia dan penurunan pengecapan, jadi tidak bisa membau dan tidak bisa merasa. Nah, itu yang khas pada COVID ya. Slide. Nah, di sini penurunan secara droplet. Maksudnya tidak langsung, itu misalnya droplet tersebut kena di permukaan benda, kemudian benda tersebut disentuh oleh seseorang dan langsung mungkin tanpa adanya cuci tangan memegang area-area yang mukosa di mana area tersebut predileksi untuk masuknya virus. Apa tempatnya, yang mana saja yang bisa menyebabkan penularan? Itu mulai dari daerah mulut, hidung, ya, mata. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya penularan. Jadi misalnya tidak cuci tangan langsung mungkin pegang hidung, pegang mata, mulut. Nah, itu langsung bisa tertular pada saat itu karena dia masif cepat kalau virus COVID itu. Langsung mungkin pasien tersebut pada saat eh, bicara, ketemu sama orang yang kena COVID, kemudian orang COVID itu mungkin batuk, bersin, bicara, mengeluarkan droplet virusnya, dahaknya, dan terhirup oleh orang yang sehat, maka bisa terjadi penularan, ya. Itu disebut dengan secara langsung. Slide. Nah, di sini untuk definisi operasional itu ada suspek, ada probable, konfirmasi, dan kontak erat. Slide. Ya. Di sini untuk suspek, ya, jadi banyak ya. Ya, di sini jadi ada salah satu dari kriteria di bawah ini. Ada ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum muncul gejala ada riwayat perjalanan ke wilayah transmisi lokal. Di mana di situ memang ada eh, pasien yang menderita COVID ya. Kemudian ada salah satu tanda ISPA dan pada 14 hari sebelum muncul itu kontak dengan kasus yang konfirmasi atau probable. Kemudian ISPA berat atau pneumo berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyakit penyebab lain yang meyakinkan. Ya. ISPA apa saja cirinya? ISPA itu ya demam, ya, kemudian disertai mungkin batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, ya. Slide. Nah, kasus probable itu kasus suspek yang tadi dengan adanya ISPA berat, ARDS atau meninggal, gambaran klinis meyakinkan COVID, tetapi belum tegak adanya hasil real-time PCR atau penegakan diagnosis dengan menggunakan DNA dari virus, ya, atau satu kali PCR-nya tetapi negatif. Jadi negatif itu belum tentu menyingkirkan. Mungkin pada saat pengambilan kurang pas bisa jadi, ya, atau mungkin isolatnya pada saat dimasukkan ke dalam medianya mungkin medianya rusak. Nah, itu false negatif yang bisa eh, mengaburkan hasil. Jadi dilihat dari klinis, jangan hanya melihat dari gambaran pemeriksaan penunjang saja. Slide. Nah, kasus konfirmasi dinyatakan positif terinfeksi virus COVID dibuktikan dengan pemeriksaan lab dari real time PCR. Jadi PCR-nya itu hasilnya positif. Slide. Kontak erat. Kontak erat adalah riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID. Ya, di situ maksudnya kontak tatap muka berdekatan dalam radius 1 meter, jangka waktu lebih dari 15 menit. Jadi lebih dari 15 menit aja sudah masuk ke dalam kontak erat. Saking virus COVID pada saat itu eh, tingkat infeksiusnya itu sangat tinggi sekali. Ya, dalam waktu 15 menit aja sudah dikatakan kontak erat.
sentuhan fisik langsung, bersalaman, berpegangan tangan dengan pasien yang konfirmasi itu sudah juga masuk ke kontak erat. Ya. Kemudian para medis atau mungkin keluarga yang memberikan perawatan tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang standar. Kemudian situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Nah, itu yang masuk ke dalam kriteria kontak erat. Slide. Nah, klasifikasi ada tanpa gejala, ringan, sedang, berat, kritis. Slide lagi. Nah, kalau yang ringan, ringan tuh seringnya gejalanya itu ringan-ringan saja, mungkin disertai ada demam, kemudian batuk-batuk ringan ya. Kemudian bisa jadi dia mungkin ada gangguan dari penghilangan pengecapan, gangguan dari penghidu ya. Kemudian kalau yang sedang itu ada tanda klinis pneumonia, batuk, sesak ya. Tapi tanpa ada pneumonia yang berat. Jadi belum ada sampai saturasinya mungkin kurang dari 93 ya. Kalau anak-anak mungkin klinis pneumonia tidak berat ada, tanpa ada pneumonia yang berat ya. Slide. Kemudian yang berat, ada klinis pneumonia dan mungkin ada gangguan dari ada gejala-gejala yang berat. Contoh, respirasi rate-nya lebih dari 30, distress respirasi, saturasi kurang dari 93 ya. Kemudian anak-anak mungkin dia saturasi kurang dari 93 ada distress juga. Kemudian mungkin tidak mau menyusu ya. Kemudian ada kejang mungkin, penurunan kesadaran ya, nafas cepat ya. Slide. Kemudian yang pasien yang kritis. Pasien kritis itu pasien dengan acute respiratory distress syndrome atau RDS. Kemudian ada sepsis, shock sepsis, lah itu sudah masuk kriteria kritis. Slide. Ya, ini slide aja. Nah, untuk tata laksana, untuk yang dulu itu swab itu memang dilakukan evaluasi beberapa kali ya. Jadi dulu itu hari pertama dilakukan swab, hari kedua dilakukan swab ya. Kemudian hari ketujuh dilakukan swab ulang, hari ke-14 dilakukan swab ulang. Itu jadi karena untuk evaluasinya itu pada saat awal-awal terjadinya COVID itu kalau swabnya negatif, PCR negatif baru pasien tersebut baru boleh keluar dari isolasi ya. Tapi karena pada saat itu sering bertambahnya waktu, PCR mungkin dia mahal ya pada saat itu. Jadi dia dilakukan isolasi saja 14 hari. Kalau perbaikan klinis sudah seminggu nggak ada, setelah perbaikan tidak ada apa itu sudah membaik, nggak ada keluhan, ya bisa bisa keluar dari isolasi gitu. Lama-lama seperti itu. Nah sekarang sudah apa? Karena sudah ada vaksin, ya. Jadi untuk terdeteksinya kasus virus COVID ya sudah jarang, kalaupun ada itu sudah gejalanya ringan-ringan saja karena sudah ada mekanisme daya tahan tubuh ya yang sudah dilakukan vaksin secara masif. Slide. Nah, itu untuk fase awalnya tanpa gejala itu hanya isolasi mandiri di rumah ya dulu. Isolasi mandiri, kemudian cuma mungkin dikasih vitamin saja, kalau ada gejala ya disuruh ngapor ya. Jadi kasih edukasi-edukasi mengenai tadi kalau keluar menggunakan masker, harus cuci tangan, jaga jarak, yaitu dulu yang eh, apa itu yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari ketularan virus COVID ya. Slide. Nah, di sini yang ya itu vitamin ya, vitamin C ya, vitamin D ya. Slide. Nah, untuk yang gejala ringan mungkin isolasi mandiri bisa sambil dipantau oleh KTP. Jadi
kalau misalnya ada gejala disuruh lapor, dan kalau memang pasien tersebut eh, dilakukan pengecekan, ya nanti petugas akan melakukan pengecekan kepada pasien tersebut, ya dipantau oleh dokter-dokter keluarga yang memang menangani di area pasien tersebut tinggal, ya. Slide. Nah, di sini untuk farmakologi itu bisa diberikan vitamin dan juga bisa diberikan antivirus. Antivirus yang diberikan adalah favipiravir dan molnupiravir. Ya, slide. Untuk yang gejala sedang, ya itu mungkin bisa dilakukan perawatan di rumah sakit, ya, tetapi tidak perlu dirawat intensif. Slide lagi. Nah, itu slide diberikan vitamin, kemudian diberikan antivirus, kemudian diberikan tambahan, mungkin diberikan antikoagulan, ya, dan pengobatan simptomatis yang lain. Misalnya dia ada batuk, ya kasih batuk, ada sesak, kasih oksigen, ada demam, kasih obat penurun panas, ya, gitu. Slide. Nah, slide aja. Yang berat atau kritis, ya. Yang berat atau kritis itu pasien tersebut dilakukan perawatan di bisa di ruang intensif atau mungkin di ruang bangsal dengan eh, monitoring yang ketat. Mungkin dikasih bedside monitor, ya, di situ dekat dengan ruang perawatan, dekat dengan nurse station, ya, ruang perawat, ya. Di situ slide. Nah, di sini yang dimonitor adalah mungkin RR-nya, saturasi, hypoxemic score, C-reaktif proteinnya, ada asidosis laktat atau enggak, ya. Ya, slide. Tata laksana mungkin kasih oksigen, ya. Oksigen bisa non-rebreathing mask, bisa high flow nasal kanul, kalau mungkin yang berat, ya. Slide aja, ini agak berat. Ya, mungkin ya mungkin ini yang berat ada pemasangan ventilator, ya. Slide aja. Ya, slide kalau ini, ya. Ya, slide aja. Ya, derajat berat itu sama, ya, tadi pemberian vitamin, antivirus plus tadi tata laksana, ya, kondisi berat mungkin kasih NRM tadi, bisa dikasih pemasangan ventilator juga, ya. Slide lagi, ya. Slide aja. Nah, gejala yang mungkin masih tersisa pasca kesembuhan bisa, misalnya pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh tapi mungkin masih ada gejala, jadi gejala sisa pasca kesembuhan. Mungkin masih ada rasa lemas-lemas, mungkin anosmia atau agusianya itu bisa jadi masih ada, ya, walaupun mungkin pasien tersebut sudah sembuh, nanti bisa pulih. Ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan kemudian ada. Kemudian mungkin masih ada nyeri-nyeri, diare, kadang mungkin ada sakit kepala, ya. Slide. Apakah masih bisa bisa sembuh, bisa sakit lagi kalau sembuh atau reinfeksi? Jadi bisa reinfeksi, tetapi pada fase awal mungkin pasien tersebut sudah memiliki antibodi, ya. Namun antibodi tersebut itu akan hilang. Jadi kurang lebih sekitar 3 sampai 12 bulan itu range-nya, itu antibodi bisa menurun. Jadi bisa terjadi reinfeksi kembali. Makanya di situ tetap menjalankan protokol kesehatan pada saat itu, ya. Slide. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah tentang eh, pertusis. Ya, slide pertusis. Pertusis itu disebut dengan juga batuk rejan. Maksudnya adalah di situ batuknya itu sampai eh, ngikil dan sampai melengking batuknya. Ya, disebut juga dengan whooping cough karena memang whooping cough, ya. Karena pada saat itu batuknya itu sampai melengking, biasanya pada anak-anak ini.
Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu disebabkan oleh karena Bordetella pertussis, bakteri Coccibacillus gram negatif dengan hostnya manusia. Nah, dulu pada saat belum ditemukan vaksin pertussis, itu seringkali menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Sekarang kan pertussis masuk ke dalam vaksin wajib ya, imunisasi nasional. Itu masuk ke dalam vaksin DPT. Itu kan singkatan dari difteri, pertussis, tetanus. Nah, karena sudah ditemukan vaksin dan ini sudah digalakkan, sudah lama ya di Indonesia bahkan di dunia, itu akhirnya untuk kasus pertussis ini sekarang sudah sangat jarang. Ya. Slide. Patofisiologinya apa? Patofisiologi pertussis ya sebenarnya bukan disebabkan oleh karena bakterinya itu sendiri, tapi diakibatkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut ya. Dicirikan oleh adanya peningkatan limfosit dan leukosit ya. Menularnya apa? Menularnya via droplet dari udara ya, yang melalui batuk tersebut kemudian keluar bakterinya keluar ya. Nah, apabila terhirup di saluran pernafasan, maka dia akan menempel pada sel epitel yang ada di mukosa saluran nafas di nasofaring ya. Dan mengeluarkan beberapa macam protein adesen seperti filamentous hemaglutinin atau FHA. Kemudian di tempat tersebut, kemudian bakteri tersebut itu akan bermultiplikasi dan mengeluarkan toksin. Ya, itu toksin tersebut yang akibatkan terjadinya eh, sakit ya. Slide. Karena akan merusak sel-sel normal. Slide. Slide berikutnya nih. Ya. Toksin pertussis ya merupakan toksin tipe AB ya yang merupakan proses utama patogenesis pertussis ya di mana toksin B tersebut itu dia akan eh, berikatan dengan epitel nasofaring kemudian menginjeksikan toksin A ke dalam sel. Nah, toksin tersebut berupa ADP ya yang menginaktifkan protein G1 yang akan meningkatkan kadar CAMP. Nah, CDMP ini yang nanti akan meningkatkan akan terjadinya perusakan dari sel-sel ya epitel saluran pernafasan, peningkatan produksi mukus, ya, infiltrasi sel-sel PMN ya, yang akan menyebabkan kalau rusak silianya, mukosanya akan banyak tertahan di dalam saluran pernafasan, ya akan menyebabkan terjadinya respon respon batuk. Makanya di situ batuknya berkepanjangan karena terjadi iritasi konstan dari ujung saraf mukosa saluran pernafasan. Makanya akan terjadi batuk yang berkepanjangan. Slide. Kalau laborat mungkin ada limfositosis dan leukositosis. Slide lagi. Nah, etiologi ya. Jadi bakteri Bordetella pertussis itu bakteri Coccobacillus gram negatif, tidak motil, tidak berspora, tetapi berkapsul. Diisolasi pada abad ke-16. Pada perwarnaan dengan toluidin blue akan tampak granuloma metakromatik bipolar. Ya, slide. Manifestasi klinisnya apa? Batuk berkepanjangan. Ya, bunyinya melengking. Inspiratory word melengking. Jadi batuknya itu sampai panjang dan melengking. Nah, itu khasnya. Batuk paroksismal dan emesis postosif. Biasanya pada setelah batuk kemudian muncul muntah ya. Gold standarnya atau dengan pemeriksaan kultur ya, kultur bakteri. Slide. Tata laksana umumnya itu hanya suportif sebenarnya, kasih demam, kasih penurun panas, batuk, kasih vitamin ya. Antibiotik bisa dikasih ya golongan macrolide dan golongan sulfa, yaitu trimetoprim, sulfametosasol. Slide.
Slide berikutnya, pencegahannya apa? Yaitu dengan pemberian imunisasi. Ya, slide lagi. Ya, terima kasih. Buka yang avian influenza yang terakhir. Kasus yang materi yang terakhir ya avian influenza. Ya. Nah, untuk avian influenza, ya, dibuka slide-nya. Jadi itu merupakan penyebab dari flu burung. Itu dulu pada tahun mungkin tahun sekitar 97-98 di Hong Kong ya, pertama kali ditemukan kasus ini. Slide, buka slide-nya. Slide berikutnya ya. Nah, di sini juga mengalami pandemi pada saat itu ya. Virus influenza merupakan virus influenza tipe A ya. Secara alami dapat terjadi pada semua jenis unggas ya. Entah itu burung, ayam ya, mungkin unggas-unggas yang lain ya. Burung membawa virus menyebar melalui saliva, sekret hidung, feses ya. Menimbulkan gejala kurang lebih 3 sampai 7 hari. Slide. Biasanya menyerang kelompok usia muda, anak-anak dewasa muda dan angka kematian itu tinggi, 50 sampai 80%. Potensi menular dari manusia ke manusia tetapi memang belum terbukti ya. Umumnya dari unggas ke manusia. Slide berikutnya. Nah, sumber infeksi nih, binatang unggas. Ya, lingkungan. Slide. Metode transmisi. Kontak langsung, droplet, airborne walaupun masih belum terbukti ya. Slide. Jadi kriteria dalam mendiagnosis kasus H5N1 atau kasus virus flu burung. Flu burung itu eh, dia masuk ke dalam virus H5N1. Itu ada 4 kriteria. Seseorang dalam investigasi, suspek, probable, dan konfirmasi. Slide. Seseorang dalam investigasi, ya, telah diputuskan oleh petugas kesehatan setempat untuk diinvestigasi terkait kemungkinan infeksi H5N1. Kontak erat kurang dari 7 hari. Pasien dengan pasien baik suspek, probable atau terkonfirmasi dan terdapat banyak unggas yang mati atau terbukti H5N1. Ya, slide. Kasus suspek apa? Ada batuk, demam, lebih dari 38 ya. Sakit tenggorokan, sesak nafas, pilek ya. Slide. Nah, definisi kasus H5N1, demam, ada infeksi saluran pernafasan ya. Kemudian disertai atau lebih satu atau lebih dari pajanan dalam 7 hari, kontak erat terbaca ada faktor risiko, mungkin dia mengkonsumsi unggas mentah, kontak erat dengan binatang yang lain ya, misalnya ada leukopenia, mungkin ada pneumonia ya. Slide. Dan disertai satu atau lebih pajanan sebelum mulainya gejala. Contoh kontak erat terbaca faktor risiko, tadi ya kontak erat, ya, titer antibodi terhadap H5, rongsen pneumonia cepat buruk, gejala infeksi saluran pernafasan yang secara klinis dan radiologis ya. Slide lagi. Kasus probable. Kasus suspek ditambah satu atau lebih dari contoh keadaan titer antibodinya H5 pada masa akut dan kronis minimal 4 kali. Diuji dengan menggunakan eritrosit kuda atau ELISA. Hasil laboratorium terbatas untuk H5S1 menggunakan uji netralisasi. Atau seseorang yang meninggal karena ISPA yang mungkin penyebabnya tidak jelas, namun berkaitan dengan H5S1. Slide. Kasus H5 terkonfirmasi, yaitu memenuhi kriteria baik suspek atau probable,
plus ada PCR-nya H5 positif. Meningkatkan lebih dari 4 kali titer antibodi netralisasi dari H5N1 spesimen dengan convalescence dibandingkan dengan spesimen akut. Dan titer antibodinya lebih dari atau sama dengan 1/80. Kemudian dari isolasi dari virus H5N1, titer antibodi mikronetralisasi H5N1 lebih atau sama dengan 1/80 ya. Pada serum yang diambil pada hari lebih dari ke-14 disertai dengan hasil positif dari uji serologi yang lain. Ya, lihat lagi. Nah, pemeriksaan laboratorium yang non-spesifik mungkin dari hematologi darah rutin ya, kimia darah, albumin, globulin, SGOT, SGPT, ureum kreatinin, kreatinin kinase, CRP, ya, AGD, slide. Nah, mungkin di situ akan terjadi penurunan-penurunan dari beberapa marker laboratorium ya, tapi untuk laktatnya meningkat ya. Slide. Yaitu untuk pemeriksaan spesimennya bisa dari aspirasi nasofaringeal, serum, apusan hidung, tenggorok, cairan tubuh lain ya, bisa cairan pleura, cairan ETT, usap dubur pada kasus anak ya. Di situ dicek uji real time PCR-nya, kemudian titer antibodi yang dan isolasi virus H5N1-nya ya. Slide. Pemeriksaan radiologis mungkin pada dilakukan pemeriksaan fototoraks itu bisa dilakukan pada saat UGD, saat masuk ke isolasi. Kemudian mungkin pada saat setelah pemasangan dari BSD, pemasangan ventilator ya, CVC. Kemudian sebelum pasien dipulangkan dan pada saat kontrol. Slide. Penata laksanaan ya, di situ tata laksana mungkin di IGD kalau menemukan kasus H5N1 maka langsung dikirim ke ruang perawatan isolasi. Jadi kalau pasien dengan kasus-kasus yang kasus eh, pandemi ya seperti kasus-kasus yang flu burung, kasus COVID itu harus dirawat di ruangan isolasi. Slide. Nah, tata laksananya ya dinilai klinisnya gimana, kemudian terapinya kasih kalau dia ada kemungkinan ada infeksi tambah antibiotik, kemudian bisa dikasih antivirus, kemudian dikasih tambahan gejala-gejala seperti penurunan demam, batuk ya. Slide. Kriteria masih ICU, sepsis berat dan shock sepsis ya, itu masuk ICU. Slide. Nah, untuk kontrol infeksi ya dengan menggunakan APD, ya mungkin dengan menggunakan gown, bisa menggunakan handscoon, bisa menggunakan Google ya, masker ya, itu yang apa itu penutup kepala juga ya, itu yang alat-alat APD. Slide. Nah, kalau misalnya sudah masuk dari ruang isolasi, jangan lupa pada saat melepaskan APD juga perlu kehati-hatian. Jangan sampai kita keliru apa saja yang dilepas, nanti malah resiko kita sendiri yang terkena ya. Karena APD yang kita pakai itu kan langsung kontak dengan bahan isolat dari pasien yang terkena ya. Jadi kalau di situ mungkin kita keliru cara melepasnya, nah, maka mungkin kita sendiri yang tertular ya. Maka harus dinilai apa saja perlu kehati-hatian apa saja yang perlu dilepas terlebih dahulu ya. Ya, kalau semuanya sudah dilepas, jangan lupa mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan kalau perlu mandi ya. Jadi bisa ganti baju. Nah, di situ bisa biar semua bahan-bahan itu sudah lepas dari kita sebelum itu kita pulang ke keluarga ya. Slide ya, slide lagi. Ya, maskernya pakai masker N95 ya. Slide.
Nah, di sini ruangan penempatan ya dilakukan di ruangan tekanan negatif. Pertukaran udara setiap 5 sampai 10 menit. Jangan gunakan AC sentral, tapi gunakan dengan AC plus filter HEPA, High Efficiency Particulate Air, yang menyaring udara ruangan yang dibawa keluar langsung satu ruangan satu filter HEPA. Pintu harus tertutup rapat. Ya, apabila mungkin ke ada ruangan, maka dilakukan cohorting. Itu pasien infeksi sama dikumpulkan jadi satu. Slide. Ya, slide. Ya, terima kasih. Itu ada 4 materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, satu dua pertanyaan silakan. Dok, izin bertanya. Tadi yang pneumonia CAP itu untuk Gimana? penilaian. Tadi yang pneumonia CAP itu Suaranya kurang begitu keras deh. Nama siapa? izin perkenalkan, nama saya Vincent Reska, Dok. Firmansyah. Iya. Suaranya nggak jelas deh, kurang keras. Maaf, saya masih di jalan jadi kurang begitu jelas. Nama saya Siapa namanya? Nama saya Firmansyah. Firmansyah. Iya. Ya. Izin, Pertanyaannya apa? izin bertanya, yang pneumonia CAP tadi Pneumonia. bedanya Oke. Mm-mm. bedanya penilaian port dan CRUP 65 itu apa ya, Dok? Oh iya. Jadi untuk yang 65 itu sebenarnya membedakan kriteria, ada 2 kriteria. Jadi ada yang menggunakan Curve 65, ya, ada yang menggunakan port, tapi sebenarnya itu hampir sama. Kalau misalnya Curve 65 itu mungkin bisa bisa diaplikasikan karena dia sederhana. Jadi tidak tuh alat laboratorium yang mungkin banyak. Kalau yang port itu kan dia harus ada kriteria fotororaks, harus diperiksa analisis sejarah, harus diperiksa clearance kreninnya, bunnya, ya. Jadi mungkin lebih apa itu biaya lebih mahal dan mungkin membutuhkan waktu. Nah, tapi kalau misalnya bisa dilaksanakan dalam waktu yang mungkin fasilitas memadai, yang mungkin lebih cepat 1 jam mungkin sudah jadi, ya tidak masalah, gunakan port yang mungkin bisa lebih lengkap ya untuk kriterianya. Tetapi kalau mungkin memadai ya fasilitasnya, terus apa ditentukan itu pasien bisa rawat inap apa enggak ya. Nah, itu ya gunakan yang lebih sederhana yang X5 itu yang mungkin elemental beratnya itu lebih cepat ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya saya akhiri. Ini materi saya kasih, bisa nanti yang belum nanti di sama tadi ya Nabil ya. Ya, saya akhiri ya, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.